Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku tuh nggak ditangkap Pak Polisi ya, asal masuk gedungnya orang. Hai, assalamualaikum, selamat pagi, selamat berpuasa, selamat beraktivitas. Hari ini tuh aku dapat mandat dari Simbok ya, disuruh nganterin baju ke rumah temennya. Tahu nggak? Bikin aku tuh dongkol itu apa? Itu ngasih alamatnya tuh cuma ditunjuk gini, tuh gedung yang itu, lantai paling atas gitu, gedung yang itu. Terus aku kan ya marah. Di sini itu banyak gedung, Mbok. Itu banyak gedung. Gedungnya namanya apa? Dia udah emosi, teman-teman. Yang itu, pokoknya yang itu. Ya itu. Ngomongnya yang itu, ya yang itu. Ya udah, kita pergi ke gedung yang itu. Nanti kalau salah ya sudah, itu bukan urusan aku ya. Yang penting aku udah nganterin ke gedung yang itu. Katanya yang itu. Gitu. Yuk, berangkat. Kadang itu memang majikan itu ajaib, ada aja gebrakannya. Tuh disuruh nganterin nih baju India bulbul. Yuk langsung berangkat ke gedung yang itu. Ditanyain alamat baik-baik udah emosi. Mungkin dia ada kasus besar ya. Dia kan ibu pengacara, jadi kalau lagi ada kasus besar tuh bawaannya emosi. Bismillah. Mudah-mudahan bener kita pergi ke gedung yang itu. Nunggu liftnya lama banget lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak dapat pertanyaan dari Pak Satpam. Pokoknya itu majikan itu maha benar, teman-teman. Pembantu itu posisinya apapun itu tetap salah. Sendiko dawuh ratu. Dibikin senyum aja ya. Ya nanti kalau nyasar-nyasar ya udah nyari aja. Yang penting gedung yang itu, ya Allah. Coba ini kalau yang disuruh ini nanti anak baru ya, yang belum tahu pengalaman, apalagi jalan-jalan daerah sini, daerah Singapura. Itu Simbok tuh pokoknya kalau nyuruh itu ya, dia tuh nggak ada basa-basi. Kesana nih, nggak mau ngulang lagi suaranya itu. Modelnya kayak gitu. Kalau nyuruh itu sekali ngomong udah. Kalau kita nanya lagi itu, mukanya udah masem. Ataukah gedung yang ini? Ya Allah, Simbokku ya. Ya udah, aku mau SMS dulu ya. Mau berantem dulu sama Simbok. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku nggak disemprot. Aku cuma nanya nama gedungnya tuh apa gitu loh. Di sini tuh banyak gedung yang sama bentuknya tuh kayak gitu, kayak rumah burung tuh. Heran aku tuh. Oke teman-teman, setelah aku berdebat dengan Simbokku, akhirnya aku dikasih nama gedungnya. Namanya itu Lakewood. Katanya di sini tuh nggak ada security-nya. Kita coba ya masuk ya. Dan ini gedungnya ternyata di depan aku ini. Kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Derdek aku, ya Allah, rek. Nih guys, ini bener gedungnya Lakewood ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
katanya cuma disuruh naik yang paling atas. Bener nggak ada security-nya, aku nggak ditanyain loh guys. Ya redek aku. Gini rasanya ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku tuh nggak ditangkap Pak Polisi ya, asal masuk gedungnya orang. Oh, di sana. Oke, yang paling atas. Gedung paling atas, oke. Gemetaran. Tuh, suruh nganterin baju India tuh. Oh, ini rumahnya. Oke, aku taruh sini. Aku mau ngambil fotonya dulu, terus aku kirim ke bosku biar dia bilang sama temennya. Oke teman-teman, jadi aku udah berhasil ngirim bajunya ya ke rumahnya temannya Simbo. Terus ini jalan keluarnya kemana? Aku juga bingung lagi, ya Allah, kasihan banget. Gini rasanya teman-teman, nanti yang gantiin aku tuh kalian mesti cerdas. Apalagi Simboknya itu kalau ditanya itu orangnya jawabnya itu kadang ketus gitu. Kita pulang nyari jalan keluarnya. Soalnya di sini tuh nggak boleh masuk sembarangan gedungnya orang, teman-teman. Di sini itu hukumnya itu sangat ketat gitu ya. Itu yang aku takutkan, aku tuh takut melanggar hukum gitu aja. Karena kan aku tinggal di negara orang, jadi kalau berbuat salah gitu kayaknya pikirannya nggak tenang gitu loh. Itu alasan aku tuh kadang tuh nggak mau sembarangan disuruh-suruh majikan ke sana-sana gitu. Itu jalan kemana sih? Oh, ini apa namanya? Itu jalan ke itu apa namanya yang hutan biasanya aku dudukin itu loh. Ini ada kucing hilang. Ini ada kucing hilang. Ada pengumuman kucing hilang. Namanya Sushi. Aku mau duduk-duduk sebentar ya, nyari udara segar. Akhirnya aku bisa jalanin tugasnya dengan baik dan benar. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau lanjut pulang karena aku mau mulai ngepack barang-barang yang mau dibawa ke Indonesia. Enak banget jam segini tuh kalau jalan-jalan ya. Jadi nanti penggantiku jangan mudah baperan ya. Kalau gantiin aku mesti lapang dada gitu. Karena sebenarnya majikan aku tuh baik, cuman kadang itu ngomongnya tuh tegas gitu loh. Orangnya tuh tegas. Jadi jangan kagetan kalau mentalnya belum kuat ya pasti down gitu, dikiranya itu marah-marah. Padahal itu kan dia tuh orang sibuk ya, jadi kalau ngomong tuh cuma sekecap dua kecap udah gitu. Jadi mau ngepakin ini bajunya anak-anak ya teman-teman.
cuma sebentar sih, paling lama ya seminggu teman-teman. Jadi bawanya yang simpel aja karena Indonesia kan panas, jadi lebih cepet, maksudnya lebih simpel. Tapi kalau pergi ke ini ya, apa namanya, ke tempat yang ada musim dinginnya itu lebih ribet. Aku mesti nyiapin barang-barangnya double ya, ada baju musim panas sama musim dingin, agak ribet. Tapi kalau cuma ke Indonesia aja tuh gampang banget. Jadi gini teman-teman, kalau punya job jaga anak ya, itu mesti paham perlengkapannya, dari yang mulai sekolah, kalau mau liburan gitu kayak gini teman-teman. Apalagi kalau majikannya itu yang kayak majikan aku orang super sibuk, jadi apa-apa tuh kita yang menghandle kayak gitu. Jadi kerja di luar negeri tuh nggak gampang, jangan sedikit-dikit ngeluh, sedikit-dikit lapor sana sini gitu. Kerjaan itu selama kita masih bisa menghandle, terus asalkan majikan itu nggak mukul, makan masih cukup, gaji lancar, istirahat lancar, itu masih bisa dipertahankan ya teman-teman. Karena apa ya, kita tuh kalau pindah-pindah majikan itu, kalau pindah lagi ya, kita tuh harus menyesuaikan lagi dengan keluarga yang baru gitu. Itu nggak gampang teman-teman. Jadi jangan kalian kira aku tuh kerja lama di sini karena sempurna gitu ya. Kerjaan apapun tuh nggak ada yang sempurna, sawang sinawang gitu. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak kok bisa lama, pasti ini ya gini. Kalian tuh hanya melihat luarnya saja, tapi kalian nggak tahu di dalam perjuangan aku ya itu apa. Itu nggak semuanya tuh aku share ke publik ya teman-teman. Ada di balik itu semua tuh ada perjuangan-perjuangan yang nggak terlihat gitu. Aku tuh kerja tuh prinsipnya gaji lancar, makan lancar, makannya cukup, istirahat juga cukup. Udah, masalah kerjaan berat kalau misalkan aku masih mampu menghandle ya aku kerjain, kalau emang bener-bener nggak mampu ya sudah gitu teman-teman. Asalkan jangan mukul. Kalau cuma mulut aja nyanya itu semua orang pun pasti kayak gitulah, sama aja. Jadi mesti pinter-pinter teman-teman, kerja di luar negeri itu nggak gampang. Yang belum siap mental nggak boleh pergi ke luar negeri dulu ya, nanti kaget. Karena di luar negeri itu tempatnya orang-orang kuat, bener-bener ini aku nggak bohong. Di luar negeri itu tuh tempatnya orang-orang kuat. Kalau bukan orang kuat mental baja, nggak bakalan bisa kerja di luar negeri. Jadi kalau misalkan ya video-video aku tuh banyak kan hujatan-hujatan itu ya, hujatan kalian tuh belum ada apa-apanya daripada apa yang aku alami setiap hari di sini. Hujatan kalian itu ibaratkan hanya debu. Aku udah mengalami yang lebih pahit daripada hujatan kalian. Dan itu bahkan aku hadapi bertahun-tahun. Jadi mental aku tuh udah mental, bisa dibilang udah nggak ada mentalnya. Nggak ada mentalnya, udah nggak mempan gitu udah kenyang. Jadi aku packing kayak gini ya, ini untuk momongannya paling besar, jadi lebih gampang nanti kalau masukin ke dalam koper. Badan aku tuh sakit-sakit semua teman-teman. Oke, jadi untuk anak-anak kurang lebih aku bawa bajunya kayak gini. Yang ini sebelah sini tuh momongan aku yang kecil, terus yang ini momongan aku yang besar, terus ini celana dalam sama kaos kakinya udah gini aja. Kan di Indonesia kan ada musim panas ya, panas banget ya. Jadi kalau memang benar-benar kurang, nanti aku bisa nyuci sedikit lah di hotel gitu. Terus ini aku sengaja bawa kayak gini. Biasanya kan ada photo shot ya, lagi ada photo shot keluarga gitu. Nanti aku kasih mereka baju ini ya, kopelan ini yang besar sama yang kecil. Jadi kalau ada
nanti kalau ada instruksi ada photoshoot hari ini, jadi aku udah siap baju yang dipakai. Jadi ini kalau misalkan dress code-nya biru, aku pakaiin ini ya. Momongan aku kalau dress code-nya itu warna-warni, jadi aku pilih yang ini. Jadi ini bisa masuk kuning, biru, pink atau merah gitu ya, hijau juga ada. Jadi aku pakai yang ini. Karena majikan aku itu orangnya itu penuh kejutan ya. Jadi aku mesti nyiapin kayak gini. Kadang-kadang kalau nggak dibawain gitu ya, tiba-tiba oh hari ini ada photoshoot, kalau nggak dibawain nanti kan bisa nyanyi Indonesia Raya, kan nggak asik ya, lagi liburan kita di nyanyiin Indonesia Raya. Jadi sedia payung sebelum hujan, ini untuk photoshoot, terus ini untuk baju tidur sama harian. Tuh, nanti aku juga mau nyiapin peralatan untuk renang gitu ya teman-teman, sama obat-obatan dan juga peralatan mandi. Jadi ini mau aku pack-packin dulu. Jadi kurang lebih kayak gini perlengkapan liburannya teman-teman. Aku taruh sini dulu. Nanti tinggal masukin ke dalam koper. Ini teman aku yang agak kecil tuh lebih berat karena dia agak ceroboh ya, bajunya tuh suka kotor teman-teman kalau liburan tuh. Jadi di sini sekalian aku mau nyiapin ini apa namanya, baju renang. Karena nanti pasti anak-anak main air teman-teman. Dia itu suka banget pergi ke pantai kalau liburan tuh. Ini aku udah bilang bapak kalau baju renangnya momongan aku yang besar tuh udah pada kekecilan. Kan dia tumbuhnya tuh cepet banget ya. Anak-anak tuh tumbuh cepet banget. Jadi aku ini aja lah, bawa yang simple-simple. Terus untuk sabun mandinya sendiri, di sini aku mau masukin ke botol kecil kayak gini biar lebih simple dibawa-bawanya. Karena kan cuma sebentar teman-teman, terus anak-anak tuh gampang alergi kalau mandi pakai sabun hotel. Jadi aku mesti bawa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku tuang gini aja biar lebih cepat. Ini sabun sama samponya aku juga udah siap. Jadi bawanya yang simpel-simpel kayak gini aja. Nanti tinggal suruh majikan aku ngecek 1 kali lagi baru tak masukin ke dalam koper. Terus ini sikat gigi sama krim-krim, macam-macam krim. Jadi aku jadiin satu kayak gini, lebih gampang. Udah selesai semua packingnya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih video kali ini cukup sampai di sini. Tetap semangat puasanya, tetap lancar aktivitasnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.